tabuh martuhan doi. Bola dong masalah. Nah, jadi bulu kita bayakon kehadiran Yesus di zona nyaman itu membuat kita bisa tidur. Kehadiran Yesus di tengah-tengah pergumulan itu berubah jadi zona nyaman. Boy kita renges mudu nang adong persoalan. Boy kita renges mudu nang adong utang. Boy kita renges mudu nang gudang aka kendala-kendala. Puasa karena disebutkan di situ, yaitu satu di posisi buritan. Buritan ini ipu di, jadi ipu di sini detong. Baru saya tidur di si adong kasur, tilam, tidur di tilam ini kan. Ayo so binoto, mungkin kamu punya spring bed sapi. Ayo binoto, belum somoni. Yesus sampai bisa tidur enak, nikmat sekali lah. Pada ayat 38c, murid-murid itu ketakutan dan berkata, Guru, kita binasa. Kenapa mereka takut? Kenapa murid-murid berteriak ketakutan? Yang pertama karena mereka mungkin ada yang banyak hartanya. Ayo biar mati, nadong hartana do, mama sodong hartana. Hah? Si godang harta berarti. Jadi mertua manita godang harta. Alai udah tumpe godang harta tatong manita mertua di bekas Tuhan. Seolah-olah tidak punya harta. Itu tuh. Jadi udah tumpe dong harta tali seolah-olah kita tidak punya harta. Asal nang tarihot kita di sini. Alana di firman Tuhan. Di mana hartamu berada? Di situ hatimu berada. Jadi berutung piadong harta tak unang di situ roh harta tetap di Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, kenapa mereka takut mati? Kenapa mereka begitu ketakutan sekali? Karena banyak harta mereka. Mahira harta no marga. Boleh botohamu amanina. Harta no marga ama. Kosa. Kedua hon. Madinang harta no marga sonari. Di luar Yesus maju. Nggak pasti Yesus berita harta no marga. Benar. Bisa marga pun itu. Geling. Benar. Harta no marga di kita di luar Yesus maju. Nggak pasti Yesus. Ale harta no marga di kita adalah akta geling dana. Ya mungkin belum nak oso udah mana baru menikah atau marga mana ada suaminya sama istrinya, gitu kan? Ada belum numpun ada biasanya suaminya pasti atur be dan ngurus be suaminya kan? Ayahnya ngurus anak nama. Alawan hidup harta marga di mana? Jadi murid-murid dan orang banyak saat itu berteriak karena mungkin mereka memiliki banyak harta fisik, harta jasmani, tetapi juga mungkin dipikiri belum mati aku sonari, buaman non inap takut. Jadi boy kita bayangkan sebenarnya betapa saat itu beban murid-murid. Buaman non belum mati aku baik di bagasan kapalon tenggelam. Nah selanjutnya, kenapa mereka takut mati? Mereka takut binasa. Yang kedua, karena mereka masih banyak dosa. No biar mati, no gudang dosa lo mana no kopi dosanya. Sudah kita berdosa, alai no biar mati, no gudang dosa lo mana no kopi dosanya. No gudang dosanya. Puasa. Allah kan sangat dope, bertobat. Dan sangat dope. Imana minta ampun tu Tuhan, minta ampun tu inatana, tu amat tanah, tu tetanggana, tu padidana. Itu lebih kiri mana masuk riba, bersangat juga bertobat, batu dia nama Allah. Jadi upir do mate na gudang dosa. Belum kita laborino pete ya lah Tuhan dan biara. Puji Tuhan. Haleluya. Alana ngasih kita. Boi mate kita sonari, adondo tempat yang permain, surga yang abadi. Rumahku ada di dalam surga,
di tempat suci dan mulia. jika Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. ai belum isok kita usir-usir siap kos-kosan itu emak. Nah ini buat ini rumah kita di bumi ini akan dibongkar, tapi kita memiliki rumah yang abadi. Amin. Jadi beludang hijau Tuhan dope kita sampai sonari masuk saya di jauh. Alah itu aku pergi ke surga menyediakan rumah bagimu. Apabila nanti sudah selesai, aku akan datang menjemput. Jadi benar langsung jemput kita sampai Morgino, langsung saya dijemput. Belum saya pasti dijemput orang naik. Alai waktu bah bertuni mau. Ada pos lu bapak kamu? Ba asarong masak rame ini. Alai margura maju. Haleluya. Alai unang biar kita tong. Adong do jamu naso binai ni tangan ni manusia. Belum na jamu ni pertino la kuat ni baga ni unang luar biasa bisa menang aku nasa jamu berdia ni naroh aku kan. Alai jamu songon dia pe di portibion. Ngayon buat terdang adong dua batu martiti nasodi ibongkar isarsari suri ikon isarsari alai adong ngejel nasodi na ini tangan di jolma 5 idok marlante emas suri itu sido kita menunggu alai asabu kita sahatusan ikon adong membuat kita nak udah muluta, nak udah hidupta, nak berlayar menuju surga, berlayar ke surga. Kami kapal Tuhan Jurumudi sama di nak udah doi. Jadi Tuhan jurumudi, Tuhan nak udah tak, baru bodita sah. Jauh japun itu kata. Sotik naik. Pada ayat 39, maka Yesus bangkit dan menghardik angin. Menghardik angin. Jadi Yesus tahu bahwa sumber masalah tadi adalah angin, bukan ombaknya. Aku sedang ombak dihardik, oleh angin. Alana ombak iya dong, alanya angin. Jadi yang dihardik di mana angin? Aku nunung dihardik angin berhenti terida. Ala di foto percis sumber masalah persoalan tiap-tiap orang. Ibaratnya dok, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Ibu to poin air mata tapi keluar, ibu to Tuhan ini, artinya air mata ini. Air mata lani persoalan keluarga do, air mata lani persoalan tidak dana do, mana air mata persoalan kesulitan keuangan do, ibu to. Poin air mata pe buita pa keluar. Iban itu air mata tain ditaruh di kirbatnya Tuhan. Kirbat i bulu di bangsa Israel i tempat makanan minuman di raja di kirbat. Songo galas di raja di. Ima penghargaan di Tuhan mabahin air mata orang percaya di kirbat. Jadi bulu kita sebenarnya menangis, matanya yang tangis sampai mengeluarkan air mata. Itu akan dihargai Tuhan istimewa. Coba aku nama terus matangnya sampai mengeluarkan air mata. Di jauh kah, di pertanian kah, Tuhan mengumpulkan air mata kita di kirbat, di tempat minuman raja. Nah, Yesus tahu masalah kita masing-masing, sehingga Dia memberesin angin, maka disebut laut pun menjadi reda. Gelombang itu hilang seketika. Angin yang tak berwujud bisa mendengar suara Yesus. Angin yang tidak bertelinga bisa mendengar suara Yesus. Bagaimana dengan kita sekalian? Karena orang lain tidak tahu masalah kita. Siapapun dia. Ada dulu Tuhan sudah tak aluhur pergumulan. Tuhan sudah tak aluhur akan persoalan. Akan memberi kita keteduhan, ketenangan hidup, supaya kita menjadi murid yang terlatih,
Kadangkala Tuhan izinkan memang beban itu datang. Supaya kita menjadi murid yang militan, Tuhan izinkan kadang gelombang-gelombang hidup datang. Supaya kita menjadi murid yang dewasa, tidak cengeng. Kadangkala Tuhan izinkan persoalan datang, silih berganti. Masih mendingan silih berganti. Buama bulu persoalan tumpang tindih. Beda nih persoalan silih berganti dengan tumpang tindih. Bulu silih berganti, saya masalah nasada, roh nasada. Jadi jono selesai do baru roh. Itu buara silih berganti. Ale bulu tumpang tindih, dan saya ada masalah nasada ngarono sih. Jadi bulu tumpe tak alami bentuk masalah somun tiap mau tumpang tindih, silih berganti, unang kita mah biar asal Yesus tetap nahkoda. Dia izinkan itu datang untuk mendewasakan kita supaya kita menjadi murid yang militan, menjadi murid yang dewasa. Waktunya kita melihat tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan jadi nahkoda hidup kita, kita akan menyaksikan tanda-tanda yang besar, tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib yang orang lain tidak pernah lihat, bahkan orang lain tidak pernah alami. Jadikanlah Yesus nahkoda hidupmu. Jadikanlah Yesus nahkoda dalam keluargamu. Jadikanlah Yesus nahkoda dalam usaha, bisnis, dan karirmu. Maka dengan demikian Tuhan akan membawa kita bukan untuk binasa, tetapi untuk menikmati janji-janjinya. Kita tidak turun, melainkan naik. Kita tidak menjadi ekor, melainkan kepala. Saya mengalaminya, Bapak Ibu. Oleh kadang-kala Tuhan izinkan banyak kesulitan dalam hidup kita. Dan maksud membinasakan kita. Tapi membentuk kita menjadi murid yang militan. Sonari puji Tuhan, gereja karena 10 pintu di Papua. Puji Tuhan. Amin. 10 pintu sidang dan 10 pintu keluarga. 10 pintu sidang. Semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Asal mahita ulu masuk dalam prosesnya Tuhan. Buanon nama mahita itu buhan apa permain. Kadang tak pikiran. Dan masuk ke pikiran. Alasan penibui mahu jelajahi gudang negara. Sudah karena Tuhan nahkoda hidup kami. Tuhan nahkoda pelayanan kami. Tuhan matang tabai nahkoda keluarga. Puji Tuhan. Amin.